Oke, teman-teman, sebelum sebelum kita ngobrol topik kali ini spesial dengan Mbak Sandra, aku mau ngomong sedikit, mau preview sedikit. Jadi, Sandra Project ini telah malang melintang di dunia entertainment sudah lama sekali. Jadi, udah banyak kalau kalian bisa searching Instagramnya, bisa lihat event-eventnya apa aja. Terus, kalian bisa lihat keseruan di sana. Karena waktu meritnya Adrian juga, gue lihat secara dari IG Live, karena kan nggak bisa datang waktu itu, karena anak baru lahir. Kalian emang sengaja nggak mau datang juga sih sebenarnya. Alasan, nah itu benar tuh, gue yakin tuh. Itu salah satu teman-teman mungkin memang. Keuntungan betul. Keuntungan pandemi. Iya. Sekalian alasan ya Mbak Sandra. Iya. Tapi Mbak, sebenarnya saya juga nggak nyiapin undangan buat Budi gitu. Jadi sebenarnya saya juga nggak mau datang gitu. Oke, jadi teman-teman, sorry, mungkin kalian udah familiar sebenarnya. Banyak event organizer, malam-malam di mana-mana, tapi setelah pandemi ini, kita harus akui bahwa banyak hal yang berubah. Terutama dalam bikin event-event gitu ya, pernikahan, sangji, tunangan, apapun lah sebetulnya, banyak yang berubah sebetulnya. Dan kali ini kita bisa belajar juga dari Adrian yang baru menikah. Bayangin 2 orang dokter yang pasti sangat prokesnya ketat sekali. Kemudian gimana cara Sandra's Project ini bisa memanage pernikahannya sehingga ternyata semua aman kok di tengah pandemi gitu, dan bisa berhasil. Nah, sebelumnya Mbak Sandra boleh nggak kenalin Sandra Project ini dimulainya kapan? Kenapa milih pekerjaannya sebagai IO dan teman-teman? Silakan Mbak Sandra. Monggo Mbak, silakan. Iya, ya sebenarnya sih itu mulainya saya nggak langsung aku IO tapi lebih ke WO ya. Aku nggak langsung ke WO tapi aku startnya dari catering dulu. Jadi dari tahun 97 itu sudah lama banget tuh ya. Dari tahun 97 aku start untuk catering, terus kemudian seiring berjalannya waktu itu lama-lama kan teman jadi banyak ya. Teman jadi banyak, network juga jadi banyak. Terus kemudian sekitar 10 tahun yang lalu aku lebih fokus ke wedding gitu. Catering masih sih, tapi hanya special event aja gitu. Tapi aku lebih ke wedding karena ngurusin wedding itu enak loh. Maksudnya setiap ya kayak nonton Korean drama, karena setiap wedding itu selalu punya cerita, selalu punya kebahagiaan sendiri. Pokoknya enak deh ngurusin wedding itu. Jadi lama-lama kayaknya nyaman ngurusin wedding gitu. Tunggu. Ya, bentar. Pengen nanya Mbak Sandra. Mbak Sandra ini kan udah lama banget gitu. Ngurusin cateringnya dari 97. Kemudian wedding entertainment udah 10 tahun ya. Nah, aku tuh penasaran. Mbak Sandra pernah nggak lagi ngurusin wedding orang, terus lihat nih, ada pasangan yang nggak bahagia gitu. Misalnya menikahnya dipaksa, atau pernah nggak sih Mbak? Kayaknya dia nggak happy deh gitu. Penasaran aja Mbak Sandra. Iya Mbak, itu boleh juga Mbak. Soalnya nggak cuma Mbak Sandra ya, gue juga ada pengalamannya. Waktu gue datang ke kawinan Budi kayak gitu, istrinya nggak bahagia. Lu jangan gitu ya, jangan gitu ya. Kayak terpaksa gitu. Penasaran aja gitu. Ada sih, maksudnya ada apa namanya? Ada beberapa couple yang dari awal diurus itu udah nada-nadanya udah tapi kita itu kan harus profesional ya, dalam arti itu juga aku jaga banget, itu juga aku jaga sama timku gitu ya. Kalau kita sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, kita berusaha untuk menetralisir semua perasaan-perasaan ya, karena kadang-kadang tuh semakin orang itu akan semakin tense, akan semakin menjadi sangat sensitif sama pasangannya, akan menjadi lebih sensitif sama keluarganya itu ketika mereka sudah memutuskan menikah gitu. Kelihatannya jadi kayaknya picture-nya berubah gitu loh, daripada dari cuma ngedate terus apa namanya pasangan sendiri, terus juga harus menghadapi keluarga besar. Nah itu tense-nya itu kadang-kadang menimbulkan efek-efek yang lumayan seru ya untuk dilihat gitu, untuk di handle
Tapi kalau udah sampai situ sih biasanya aku bilang sama timku ya, karena kadang-kadang eh, itu nggak eh, pasangan prianya, nggak pasangan wanitanya, nggak ibunya, gitu, nggak bapaknya sih jarang. Itu biasanya kadang-kadang suka curhat kan sama kita kan, gitu. Oh iya. Iya, habis subuh, jam 2 malam, jam 12 malam, jam 11 malam, gitu. Itu kita, kalau kita masih punya waktu ya kita pasti dengerin, gitu. Terus sebenarnya juga itu juga merupakan bekal kita ya untuk bagaimana kita harus eksekusi wedding ini supaya nanti ujungnya lancar. Oh, ini ibunya masalahnya di sini nih. Oh, ini anaknya masalahnya di sini nih. Itu yang biasanya tuh aku karena pengalaman ya, biasanya aku tampung dulu, terus aku kasih insight-insight sih biasanya. Dan aku selalu bilang sama timku, kalau misalnya suasana lagi sangat sensitif, itu aku bilang sama timku, jangan ngomong apa-apa ya, jangan komen apa-apa, jangan ngomong apa-apa, pokoknya tampung dulu gitu. Jangan sampai salah ngomong gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa komen yang udah di ujung lidah sih, cuman kita berusaha untuk profesional lah ya, gitu. Asik. I see. Oke. Ternyata memang banyak cerita ya, ternyata di balik suatu pernikahan yang kelihatannya simpel gitu. Banyak banget. Banyak banget. Nah, Mbak Sandra, nih memasuki topik IG Live kita kali ini nih ya, dan ini kayaknya juga menjadi banyak pertanyaan dari penonton kita nih. Sebelumnya mungkin bisa dijelasin dulu nggak, Mbak? Kira-kira apa aja sih perbedaan yang paling mendasar, yang paling mencolok gitu dari suatu event yang diadakan saat pandemi ini dibandingkan dengan event yang waktu itu bebas, bukan pandemi gitu. Yang paling mendasar itu adalah pertama adalah size pestanya ya, itu udah pasti. Size pestanya. Iya, size pestanya itu sekarang itu kan kita dulu kan kayaknya gampang banget eksekusi untuk pesta 500 orang, 1000 orang, 2000 orang, 4000 orang. Kan? Kalau Indonesia kan the more the merrier ya. Dalam arti semakin betul. Semakin bagus, semakin meriah, gitu, semakin banyak ampau. Nah sekarang teman-teman dari pasangan wedding itu mereka harus bisa beradaptasi dengan tamu yang sedikit. Itu sih yang paling membedakan. Terus hal lain yang penting juga proses untuk izinnya, terus knowledge bagaimana kita harus mengadakan wedding itu kita mesti harus lebih dalam gitu loh. Jangan sampai lagi wedding tiba-tiba ada polis lain kan. Pernah lihat lagi wedding belum selesai tiba-tiba ada polis lain di rumah gitu. Tapi nggak pernah kan Mbak ya pengalaman yang acara di handle. Oh, itu prestasi berarti. I see. Nah, kalau ini Mbak, oke lah, kita katakan misalnya dari size pestanya nih, mungkin ada tindakan-tindakan prokes ya, protokol kesehatan yang mesti dijalankan juga gitu. Nah, yang mau saya tanya, menurut Mbak Sandra ini dampaknya gede nggak? Karena gini Mbak, banyak opini yang masuk yang mengatakan bahwa kalau misalnya ngadain acara di tengah pandemi ini nggak seru, karena yang mereka harapkan tapi karena berbagai pembatasan limit, kita nggak bicara tentang size orang yang diundang aja ya, mungkin tata cara pestanya, mesti pakai masker, mesti pakai jarak. Sedangkan kita tahu kan pada saat pernikahan tuh orang sukanya kayak, ya ampun, cipika-cipiki, ya ampun, cipika-cipiki kayak gitu. Dan itu semua itu kita cut di masa pandemi ini gitu. Nah, kalau dari klien Mbak Sandra sendiri bagaimana setelah diterapkan prosedur kesehatan ini gitu? Cukup puas nggak? Awalnya mereka banyak keberatan ya, sebenarnya bukan banyak keberatan dan kebingungan gitu. Mbak gimana ini kok cuman segini orang yang bisa aku undang, gimana enaknya ya gitu. Cuman ya kita kasih insight ya bahwa pesta zaman sekarang itu adalah kita tetap berbagi kebahagiaan dan jangan sampai pesta kita itu malah menjadi bencana afternya gitu loh. Nah, karena situasi pandemi, tapi
entah yang lainnya, cuman kebanyakan klien aku sih pintar-pintar ya. Dalam arti mereka sudah ya, apalagi yang dokter-dokter udah nggak perlu 2 kali kasih tahu. Udah aman dokter. Iya, di briefnya nggak perlu berkali-kali gitu. Cuma kita memberikan insight bahwa pesta kalian itu, pestamu itu nanti harus menjadi sumber kebahagiaan pada saat acara maupun setelah acara gitu loh. Jadi kalian juga harus berpikir dan kita punya tanggung jawab yang besar kalau kita mengadakan pesta. Bagaimana supaya membuat tamu kita nyaman dan nggak ada apa-apa setelahnya gitu. Emang kalau butuh pengarah atau planner yang punya banyak insight ya dalam mengadakan wedding seperti ini. Misalnya apalagi kalau weddingnya harus hampers, maunya hampers yang udah paling aman ya. Orang datang kasih salam terus kemudian pulang bawa hampers, cuman kan nggak begitu juga ya. Dalam arti bagaimana kita membuat suasananya itu tetap menjadi suasana pesta kan. Jadi aku biasanya kondisikan kalau kita ketemu hal-hal seperti itu adalah pertama, saat ini yang berkembang ini yang paling update sekarang kita sudah bisa sih dine in makan di dalam, tapi dengan protokol yang cukup ketat. Di gedung-gedung besar kalau misalnya Budi dan Rian lihat di internet itu mereka sekarang banyak pakai round table. Jadi orang bisa dine in, tapi untuk menghindari kerumunan itu kalau di gedung-gedung besar mereka biasanya pakai round table. Satu round table yang biasanya diisi 6 orang, sekarang mereka diisinya 4 orang gitu. Nah, jadi dibatasin pada saat di meja makannya gitu ya. Batasin. Iya, dibatasin seperti itu. Tapi whether itu size-nya kecil atau besar dengan orang duduk, kita kan mesti punya antisipasi ya, gimana caranya supaya pesta gue nggak garing gitu. Itu sih sebenarnya challenge-nya ya buat para planner, buat para vendor gitu, untuk mengantisipasi itu. Jadi biasanya kita pertama kita lebih perhatikan atau kita upgrade di beberapa vendor pendukung, dalam arti untuk dekorasinya itu biasanya kita banyakin spot-spot yang bagus untuk mereka foto gitu. Orang Indonesia kan demen banget kan foto gitu. Jadi begitu dia datang, dia ketemu banyak spot bagus, tempatnya indah, walaupun dia cuma salaman, itu mereka bisa foto di mana-mana. Itu yang pertama. Terus kemudian dari live musicnya juga kita upgrade. Kalau dulu biasanya cuma satu singer, satu piano atau keyboard, sekarang kita bisa bikin akustik, kita bisa kasih banyak tarian pembuka, tarian di tengah, supaya orang tuh begitu datang mereka ada yang dilihat sih. Seperti itu. Dan kemudian kalau tamunya kita sudah bisa perkirakan bahwa speednya sangat cepat, itu biasanya kayak yang saya lakukan di tempatnya Rian itu, setiap tamu gue foto. Setiap tamu datang, kan biasanya kan kalau orang datang kan cuma tamu VIP atau tamu VVIP doang kan yang kita stop untuk foto. Ini supaya nggak kosong, setiap tamu aku foto. Jadi setiap tamu salaman, mereka foto, happy gitu kan. Ada momen yang bisa kita simpen. Itu salah satu trik di mana kita bisa ngisi supaya pestanya tuh nggak terlalu sepi gitu, atau suasananya nggak bosen gitu. Atau pakai quiz juga, kita kasih beberapa quiz, itu juga kadang-kadang kita gunakan juga sih, tergantung dari situasi pestanya gitu. Iya, menarik. Soalnya sebenarnya emang benar nggak, Bud, ya, kata orang itu, kalau misalnya buat perempuan beberapa ya, mereka lebih milih nggak makan tapi bisa foto. Betul. Nggak, jangan perempuan, ya laki juga gitu. Gue juga gitu sebenarnya. Nggak, ya, soalnya gini. Gue kalau ke pesta gitu pasti mau foto karena bawa Tupperware. Biasa gue bungkus kan, biasa gitu. Jadi makanan gue aman biasanya. Oke. Ini tadi pengen buka sesi tanya jawab. Pas udah ditanya, aku juga penasaran sih sama ini.
Mbak Sandra mau tanya, sekarang tuh kalau di pandemi lebih baik outdoor atau indoor sih? Kalau Oh bikin iya. pesta menurut Mbak Sandra? Bagus nih. Outdoor atau indoor itu sebenarnya banyak banyak triknya yang bisa dilakukan untuk tetap aman ya. Jadi outdoor dan indoor itu banyak ada keuntungan dan ada kenyamanannya juga gitu loh. Kalau outdoor itu musuh utamanya adalah cuaca. Gitu. Kita nggak bisa predik cuaca. Kalau outdoor itu musuh utamanya cuaca. Tapi dari segi Budi sama Rian kan tahu dari segi sirkulasi udara dan segala macamnya itu kan itu lebih sehat ya, karena kan kita lebih terbuka, udara juga banyak, udara nggak ngumpul di dalam gitu. Nah kalau misalnya outdoor itu dari segi kesehatan memang dia lebih menang lah poinnya. Kalau wedding itu mau diadakan di outdoor, cuman kita harus antisipasi. Biasanya kalau saya mengadakan wedding di outdoor itu, saya pasti prepare, saya punya space yang semi outdoornya, gitu. Jadi kalau misalnya hujan, tamunya bisa plan B ya Mbak ya? Ya, plan B gitu. Sambil tetap menjaga, kalau sekarang kan baik itu outdoor maupun indoor itu kita tetap menjaga kapasitas si gedungnya itu nggak terlalu penuh gitu loh. Idealnya kan sekarang kita itu kan 30% dari kapasitas gedung. Jadi misalnya kapasitas outdoor atau kapasitas indoornya itu 30%, ya 1.000 orang ya kita isinya tuh biasanya sih 30%, itu udah maksimal sih sekarang ini gitu, 300 orang. Dan itu pun juga kita aturnya per sesi. Gitu. Iya. Berarti pandemi nggak pandemi sebenarnya masalah outdoor tuh selalu satu ya, Mbak. Hujan. Gimana? Cuaca yang nggak bisa ketebak. Hujan. Iya. Nah, terus. Sebelum lanjut nih, ternyata ada ini nih titipan, mungkin kenalan dari Mbak Sandra juga ya, dari akun Sony_Kusmana. Kakak Sandra. Iya. Kakak Sandra. Kak Sony, apa kabar? Nah, benar kan berarti kenalannya. Oke, buat penonton yang lain, kalau misalnya memang ada pertanyaan tambahan lagi, boleh ketik aja di kolom komentar, nanti akan kita sampaikan kepada Mbak Sandra. Dan ini sudah ada pertanyaan lagi nih dari Miss Maya Didi. Nah, dia bertanya seperti ini. Kalau ini Yan. Ini gue bacain sama gue pengen jawab sedikit. Dia tanya gini kan, kalau bikin acara gitu, terutama nikah, lebih baik di gedung, dalam kurung hotel dan lain-lain, atau di rumah, lebih nggak ribet yang mana? Menurut gue, kalau rumahnya segede hotel sih di rumah aja ya, Mbak Sandra. Mungkin rumahnya gede kali ya. Pilihannya agak jauh ya. Rumah sama hotel kayaknya jauh. Tapi mungkin Mbak Sandra juga pernah juga. Pernah ada orang yang pengen weddingnya di rumah sendiri gitu. Mungkin mungkin Mbak Sandra boleh cerita. Iya, ada. Silakan, Mbak. Kalau hotel sama rumah itu ada kelebihan dan kekurangannya, ada enaknya dan nggak enaknya. Yang jelas kalau di hotel itu kita nggak ribet sama perizinan dan segala macam itu, gitu. Karena kan kalau untuk perizinan, terutama dengan petugas-petugas gugus COVID dan perangkatnya itu mereka sudah aturkan buat kita. Nah kalau di rumah kita harus atur sendiri itu, gitu. Kita harus minta izin RT, RW, dan kalau ada satgas gugus COVID-nya juga kita harus koordinasi. Mereka cek ke rumah, mereka kembali lagi, mereka akan cek plan kita mengadakan di rumah itu seperti apa, gitu. Nah kalau misalnya, dan di situ fungsinya kita sih wedding planner untuk setting itu semua, gitu loh. Misalnya rumahnya nggak terlalu besar, kamu harus durasinya harus sekian jam supaya bisa muat tamu sekian. Gitu. Aku pernah bantu klien aku, dia kepengen undangnya nggak sedikit, tapi kebetulan dia di rumah kan, gitu. Jadi yang ada dia pestanya adalah jam 8 pagi sampai jam 8 malam. itu kelebihan di rumah, karena kan di rumah kan sepanjang tetangga kamu sepanjang kita baik sama tetangga dan semua bisa kita lakukan, itu kan limitless ya. Jadi yang ada dia pesta jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Itu kelebihan di rumah. Kalau di hotel kan max to max kan kita cuma bisa pakai 4 jam gitu.
Tapi Oke, setidaknya dari segi manpower untuk protokol kesehatan itu hotel jauh lebih siap, gedung jauh lebih siap karena kita kan terus update ya, inline dengan peraturan pemerintah, dengan update dari pemerintah. Sekarang harus bagaimana, nggak boleh apa. Itu dari segi manpower dan perangkat itu hotel dan gedung memang lebih siap gitu loh. Termasuk kalau di rumah kita mesti pikirin parkir dan segala macam gitu. Asik. I see. Setidaknya ya, kalau Apa? misalnya Ya. setidaknya kalau pesta itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, satu kelebihannya lebih capek kayaknya. Ya, Luar biasa itu. lebih 12 capek jam kalau loh. iya 12 jam ganti baju 2 kali, foto banyak dong. Foto banyak. Oh iya, benar. Iya. Oke. Berarti kalau biasa make upnya dari jam 2 pagi, ini dari jam 5 sore sebelumnya. tapi Bud, ini menarik loh. Karena gimana, Mbak? Gimana? Ya, makeup standby, makeup 2 kali dong. Oh. Iya, karena kan sekali makeup 2 kali. Kalau perlu ganti baju 2 kali, dia mau 3 kali, aku bilang jangan sayang, karena kan durasi ya gitu. Jadi 2 kali ganti baju 2 kali, gitu deh. Itu. Kalau di rumah lebih enak. Touch up-nya standby berarti ya? Standby, touch-up-nya. Oke. Terima kasih terima kasih Kakak Maya. Oh iya. Oh iya. Banyak yang nanya juga nih. Banyak fansnya Mbak Sandra kayaknya. Mbak Sandra, aku pengen cerita sedikit soal kondisi menikah di pandemi. Jadi kan aku punya entertainment. Waktu kondisinya ada miskom. Jadi pengantin ini ceritanya, dia bilang waktu itu lagi padat lah. Terus event semua ditutup. Jadi dia nggak bisa menikah. Terus dia bilang gini, oke, saya mau pemberkatan saya di gereja yang megah. Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia hire, saya mau pakai orkestra dengan choir. Dia bilang gitu. Terus ini pandemi, jumlah orangnya dia bilang 50, dia bilang gitu. Oh ya udah, saya hitung choirnya, saya hitung orkestranya, midi sequencer 50 cukup lah, saya bilang gitu. Terus saya kirim budget segala macam, terus tiba-tiba saya ditelepon. Pak, nggak jadi, dia bilang gitu. Oh kenapa? Saya tanya gitu, nggak jadi. Kapasitasnya cuma 50, Pak. Oh iya, saya udah hitung kok, tim saya 50, saya bilang gitu. Terus bilang, oh enggak Pak, satu gereja itu cuma boleh 50 orang. Gitu. Jadi mengenai ini saya bilang, ini mengantar ya, ini miskom ya, saya bilang, ini mengantarnya juga miskom ya. Dia bilang, saya 50 ya, oh saya bisa dong, saya atur kan, saya kirim lah, budgetnya, orkesnya semua saya kirim. Enggak Pak, sama keluarga semua 50. Akhirnya aku cuma piano doang satu hal kan. Ada sudah miskom itu lucu ya. Buat nggak bisa Pak. Jadi akhirnya batal. Nggak bisa Pak, keluarga pengantinnya. Cuma piano sama itu doang. Keluarga pengantin juga lu masukin juga sebagai choir juga. Jadi pas 50. Aduh, jadi kelihatannya pengantin ini idealis gitu. Jadi dia bilang saya mau pemberkatan saya bagus. Jadi saya akan keluarin semua budget di pemberkatan gitu kan. Ternyata gerejanya juga nggak ngasih izin. Karena jadi udah gedung nggak dikasih, gereja nggak dikasih. Saya kasih juga gitu. Ya udah lah, jadi lucu aja gitu. Gimana Mbak? Pandemi itu emang lucu ya. Jadi benar-benar kalau pandemi itu memang kita harus prihatin juga ya. Cuman kalau buat kita dan teman-teman wedding itu adalah challenge ya. Gimana caranya kita bisa tetap mengadakan wedding dengan tidak membahayakan orang gitu ya. Dan banyak hal-hal lucu juga sih, hal-hal lucu yang apa namanya yang terjadi ya. Ada waktu awal-awal Maret kemarin tuh yang waktu kita lagi seru-serunya lockdown itu kan. Jadi ada pengantinku yang bandel. Aku bilang kamu mundur aja. Ini situasinya lagi saya nggak bisa baca situasinya dan saya nggak yakin saya bisa nyelenggarkan eksekusi wedding sebesar ini gitu. Cuman mereka tetap enggak Mbak, kita mau mundur aja gitu. Nah bener begitu mau 2 minggu acara dia itu keadaan semakin ketat, regulasinya semakin ketat yang ada jadinya dia berakhir dengan menikah dulu di KUA gitu. Menikah dulu di KUA dan dia harus menunggu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dia harus menunggu 5 bulan. Dia harus menunggu 5 bulan untuk pestanya. Untuk resepsinya. Gitu. Dimana pengantin aku udah hamil
gitu. Ya. Benar dan hamil gitu. Jadi sekarang itu kalau kalian datang ke resepsi, tapi itu yang untuk tahun lalu ya, itu banyak Iya. pengantin-pengantin yang sudah isi, yang sudah hamil itu mereka merasa masih kepengen pesta kan, ya mungkin karena satu-satunya perempuan di keluarga dan kepengen pesta itu jadi sempet dari kan kita kan tetap banget itu kan sampai habis Lebaran 2020 itu ya, sampai habis Lebaran itu kan tetap banget, tapi kan terus kemudian pelan-pelan dibuka kan, jadi pelan-pelan orang kan Iya. bisa sudah mulai bisa berpesta nikah dan segala macam kan habis Lebaran tahun 2020. Nah itu banyak tuh yang sudah keburu akad duluan sebelum pandemi, kemudian mereka baru pesta setelah berbulan-bulan setelah pandemi gitu. Itu lucu loh. Ya, jadi nyariin bajunya sih yang PR gitu. Bajunya Oh iya ya, benar-benar. bajunya harus muat gitu. Jadi nyariin bajunya PR tuh. Nggak kebayang sih serius kalau apalagi kalau misalnya udah 5 bulan ya, 5 bulan tuh baby bumble udah nggak bisa diumpetin lagi tuh. Iya, tapi kan kita bisa pakai baju yang besar dan bikin dia tetap cantik. Pokoknya bajunya ya kembali lagi bahwa plannernya mesti jago. Oh mesti gini, bajunya mesti gini gitu. Jadi kalau selama pengantinnya didampingin sama planner sama vendor-vendor yang jam terbangnya udah tinggi sih, so far sih semua obstacles-nya itu, semua kesulitannya sih kita bisa minimal disir ya. Dan tetap happy lah di hari-harinya gitu. Oke. Nah, bicara tunggu ya. Gue pengen nanya Mbak Sandra. Mbak Sandra, ini dari aku ya, aku pribadi. Aku kan mikir-mikir gitu kan teman ada beberapa wedding di masa pandemi. Aku pikir gini, sebenarnya kalau dari pengantin ada untungnya, ada ruginya. Ruginya pasti nggak bisa ketemu banyak orang. Tapi untungnya kayaknya budget lebih. Jadi kan dengan sengaja tidak mengundang banyak orang kan. Sebetulnya dengan sorry yang nggak ngundang karena lagi pandemi gitu. Jadi kan kadang-kadang kan kita kalau pengantin gitu kan, aduh ini nggak diundang, nggak enak, ini nggak diundang. Jadi banyak banget kan membludak. Tapi kalau pandemi kan bikin kita intimate party deh karena lebih personal di mana memang nggak ada budget buat ngundang gitu. Nah aku pengen tanya Mbak Sandra. Mbak Sandra, keuntungan kerugian event selama pandemi itu apa sih kalau dari Mbak Sandra gitu? Mungkin ada untungnya, ada ruginya. Menurut Mbak Sandra gimana? Iya, sebelum aku menjelaskan, ini seru nih. Sebelum aku menjelaskan, aku menyapa beberapa temanku yang ikut join kita ya. Oh iya. Akun Mac Darman. Jadi mana ya? Ya, Mas Dedi. Ada ya. Terima kasih sudah join. Mana ya? Ini MC-ku nih. Pak Darman, apa kabar? Oh. Ya, okay. Seru, Mbak Bos. Oke, kita bicara soal keuntungan dan kerugian ya di masa pandemi ini ya. Kalau keuntungannya adalah pertama, ya itu tadi yang pertama, nggak perlu nggak enakan kalau nggak ngundang orang gitu. Itu keuntungannya sebenarnya, karena tahu sendiri kan orang Indonesia kan demen banget ngeriung, demen banget ngumpul, terus kadang-kadang agak baperan kalau nggak diundang, terus jadi masalah panjang kan after pesta. Nah sekarang itu you don't have to deal with that gitu loh. Ya, mohon maaf dengan pandemi ini, dengan situasi pandemi ini, karena situasi tidak memungkinkan, jadi kami tidak mengundang, tapi kami memberitahu kebagian kami kan, yang gitu-gitu kan itu bisa dikondisikan gitu. Itu salah satu keuntungannya sih. Walaupun salah satu kerugiannya adalah ya itu juga kesulitan untuk sortir yang mana yang harus gue undang gitu dari sekian banyak temen gue, apalagi kalau kita gaul banget ya, temen di mana-mana, terus bapak ibu juga relasi dan teman di mana-mana, itu biasanya minimal 50% itu orang tua, undangan orang tua itu biasanya. Iya, biasanya undangan orang tua. Nah itu sampai aku cariin ini ya, di internet kan banyak ya, sampai aku cariin line-nya nih. Jadi kayak kisi-kisi yang mana yang perlu kamu undang, yang mana nggak apa-apa kalau nggak kamu undang. Misalnya orang, kamu sering ketemu sama orang ini, sering apa enggak? Kamu sering ketemu sama keluarga ini, sering apa
gitu loh. Dan itu helpful sih, membantu klien-klien aku untuk memutuskan siapa yang harus diundang atau enggak gitu. Itu salah satu kerugiannya ya. Terus kemudian salah satu keuntungannya adalah budget wise, of course ya. Tapi sebenarnya sekarang ini jadi kalau size pesta yang besar sama size pesta yang kecil itu otomatis kan budgetnya beda ya. Di samping itu keuntungan yang lain adalah kualitas pestamu bisa lebih enak, lebih nyaman gitu. Baik dari suasananya, terus baik dari vendor-vendor yang kita pakai, terus kalau hampersnya, terus souvenirnya yang dulu biasanya gantungan kunci oke lah, yang biasanya tempat foto oke lah, sekarang kan kamu bisa kasih yang lebih bagus, yang lebih lebih bisa dikenang kayak gitu-gitu sih. Jadi kualitas pestanya juga bisa lebih oke gitu. Itu salah satu keuntungannya. Terus ya suasana pesta juga lebih hangat ya. Gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau kerugiannya sih oh iya, gimana? Ya, gimana Pak? Lanjut dulu nggak apa-apa? Iya. Kerugiannya? Iya. Kalau kerugiannya sih aku bilang hampir nggak ada sih. Maksudnya dalam arti selama eventnya dirancang dengan baik, selama eventnya direncanakan dengan baik, semua rules and regulation-nya, peraturannya kita ikutin, nggak ada yang merugikan lah kalau kita mengadakan pesta di pandemi gitu. Iya, setuju banget sih. Jadi memang benar ya Mbak ya, karena kita benar-benar mesti memilih banget nih antara tamu yang harus diundang. Jadi secara nggak sadar kan yang benar-benar datang adalah yang benar-benar paling dekat sama kita gitu. Dan emang sebenarnya itu kan yang kita tujukan kan, momen itu yang kita cari gitu. Itulah kenapa buat lu nggak undang gitu. Nggak deket. Lu udah ngerjain udah lama lu ya, kalau kata ini ya. Enggak Mbak. Mbak, ya saya mau tanya nih. Tadi kan dari tadi kita ngebahas keuntungan dan kerugian itu kan dari segi si mempelai, si yang mempunyai pesta gitu. Nah, ada nggak sih keuntungan dari vendornya? Nah, atau keuntungan dari IO-nya gitu, dari Mbak Sandra. Ada nggak keuntungan di masa pandemi ini dibandingin enggak gitu untuk IO-nya? Kalau dari IO sih sebenarnya hampir nggak ada ya. Malah kita kerjaannya malah lebih ribet sih sebenarnya sebagai WO-nya ya, malah lebih ribet ya. Jadi kan biasanya kan kita nggak pernah urus soal protokol kesehatan. Kita nggak pernah pusing kalau misalnya ruangannya penuh kerumunan orang, kita nggak pernah pusing kan. Ini biasanya tuh 1.000 orang itu saya turun 7 orang itu cukup. Sekarang untuk 200 aja gue mesti turun 8 sampai 10 orang gitu minimal. Iya. Berapa kali lipat kenaikannya? Iya betul. Iya. Karena kalau kita misalnya, apalagi kalau misalnya kita nggak di hotel atau di gedung yang perangkat protokol kesehatannya tuh lengkap, dalam arti begitu tamu datang kita harus ukur suhu, kita harus sediakan maskernya, terus hand sanitizer, itu kan otomatis kan ada perlu lagi. Terus kemudian kalau kalau misalnya terlalu banyak tamu dalam ruangan, itu gue udah pusing tuh. Itu aku udah pusing. Maksudnya kita yang deg-degan tuh kalau kebanyakan tamu dalam ruangan itu, ini bagaimana cara ngatur flow-nya gitu. Kadang-kadang di beberapa hotel itu kalau tamu sudah terlalu banyak dalam ruangan itu kita tutup pintunya. Karena kan sekarang itu kan kita sudah model sesi. Jadi di setiap undangan itu kita boleh loh, misalnya kamu mau ngundang 300 orang tapi nggak mau di dalam gedung tuh terlalu penuh. Kamu bisa ngundang 300 atau 400 orang. Nah, dalam undangan itu kamu bisa kasih jamnya. Berdasarkan jam itu nanti kita bisa stop dulu kalau misalnya dalam ruangan itu terlalu penuh. Tamu yang sesi selanjutnya itu kita bisa stop dulu untuk menunggu di area tunggu, gitu-gitu sih. Jadi dibagi per sesi ya. Aku jadi iya benar. Aku jadi penasaran, kalau di dalam gedung penuh gimana cara ngusirnya ya? Ya, saya penasaran aja kalau penuh bisa dikurangi nggak sih? Enggak. Dulu itu aku pernah kemarin di satu hotel ada pernah. Itu penuh banget karena kemarin itu kita penuh banget karena
karena speech-nya kepanjangan, doanya kepanjangan. Kan ada tuh kalau habis ketika sekarang modelnya kalau akad dan resepsi itu karena tamunya beda, biasanya saya kondisikan dalam akad itu tetap dong harus ada speech-nya. Kita mengucapkan terima kasih gitu. Kan biasanya kalau zaman dulu itu kan speech-nya untuk sambutan itu hanya cukup di resepsi aja. Cuman kalau misalnya kita punya 2 sesi yang beda, tamu akad beda, tamu resepsi beda, aku kasih tuh di rundown bahwa harus ada yang mengucapkan terima kasih. Nah di situ tuh dia kepanjangan speech-nya gitu. Dikasih apa namanya? Dikasih cue card, nggak mau gitu kan. Jadi dia mengarang sendiri kan. Itu kepanjangan. Jadi itu efek dominonya. Jadi kita kepanjangan tuh ke belakang gitu loh. Jadi banyak Jadi terlambat juga. makin mundur semuanya. Makin mundur gitu. Sedangkan tamu ada sesi 1, sesi 2. Nah itu ada, jadi ada satu peak di mana itu penuh di dalam kan. Nah, tapi untungnya si hotel itu areanya luas gitu. Jadi tamu-tamunya itu kita alirkan dulu ke area makan untuk yang sudah datang itu kita alihkan dulu ke tempat makan sambil menunggu yang ini mengalir keluar gitu. Kayak gitu sih biasanya. Luar biasa banyak banget pengalaman. Iya. Segala harus tahan banting, diomelin orang, wah itu udah semakin itu kita, udah semakin kuat hati. Harus tegas berarti Mbak ya, strong. Nah Mbak, ini kan kita sudah mendekati durasi akhir nih ya. Nah, sebelum kita masuk ke kesan dari Mbak Sandra, aku mau sampai dikit nih. Ada dari akun McDarman tadi ya, yang katanya bilang nih, ruginya di bibir merah toh Mbak, udah dandan dari subuh sampai tiba acaranya tetap udah ditutup katanya. Ya benar juga sih. Jadi udah capek dandannya doang gitu. Iya, ini Pak Darman nih MC andalan aku yang membantu dan beliau itu sudah berapa tahun ya Pak Darman? 25 tahun ada kali meng-MC. Jadi benar-benar 25 tahun luar biasa. Iya. Kalau kita running acara, ya Pak Darman, apa kabar? Kalau kita running acara dengan tim yang cukup senior dan jam terbangnya tinggi, itu bawanya enak Rian. Dalam arti nggak harus banyak ngajarin, malah kita bisa banyak bertukar insight ya. Ini acara begini gimana ya Pak ya? Gimana cara kita mengkondisikan gitu? Malah sharing jadinya Mbak ya. Iya. Oke, nah ini kan kita sudah mendekati durasi akhir nih. Nah, Mbak Sandra, ada nggak mungkin pesan-pesan atau tips nih buat penonton Healthy Hacks kita yang mungkin saat ini lagi berencana nih untuk mengadakan perkawinan atau intimate party ya, entah itu seperti kata Bu disanjit atau mungkin lamaran, siraman dan segala macam. Ada nggak pesan-pesan dari Mbak Sandra? Kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan atau apa yang jangan sampai mereka lupakan? Itu dia, Mbak. Iya. Pesanku sih cuma satu tambah satu ya 3 lah sih. Jadi yang pasti jangan takut beracara, jangan takut mengadakan acara, jangan ragu untuk mengadakan acara. Namun demikian tetap perhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, gitu. Tetap perhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan. Juga jangan lupa pilih wedding planner yang jam terbangnya tinggi, yang well knowledge, yang skillnya juga bagus. Jadi kita bisa beracara dengan aman. Karena kita itu kan manusia kan pasti beradaptasi ya, Putih ya Rian ya. Dalam arti kalau kita punya kesulitan pasti kayak kemarin dulu nggak boleh ini, tamu harus sedikit, ini harus cepat dan protokol kesehatan harus benar. Kalau yang di bawah 10 tahun nggak boleh masuk, itu kan dulu kan hambatan ya, tapi kan sekarang ini kan kita kan sudah terbiasa dan kita sudah sudah bisa beradaptasi dengan aturan-aturan yang baru gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut, walaupun kayaknya ribet ya, tapi dan carilah pembantu atau planner atau vendor yang cukup berpengalaman dalam bidangnya
gitu loh. Jadi bisa memberikan, jadi mereka bisa memberikan insight ke kita, jadi bisa memberikan panduan dan arahan ke kita untuk bisa beracara dengan aman dan nyaman. Jadi kita juga, pokoknya intinya nggak perlu takut kalau mau beracara gitu. Kita ini dari pelaku-pelaku acara itu kan kita banyak loh asosiasinya. Jadi ada asosiasi catering, ada asosiasi musik, ada asosiasi perias, dan asosiasi itu juga tergabung dalam satu payung besar, namanya itu adalah GP3I. Itu adalah Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia. Itu ada Hastana, ada PPJI, ada Hastana itu WO, ada PPJI itu catering, Aspedi itu dekor, ada HIPAPI itu untuk asosiasi MC, ada HIPDI, asosiasi dokumentasi, ada Harpim Lati, asosiasi rias, ada IPAMI, asosiasi untuk entertainment-nya. Itu kita asosiasi pun bergabung dalam satu payung besar di mana setiap regulasi yang kita dapatkan dari pemerintah itu kita share semua, gitu loh. Kita share semua bahwa kita harus begini, kita harus tetap pakai masker, bahwa kita jangan takut ketika klien kita mengharuskan kita swab dulu. Itu kita aware banget kok dengan semua peraturan gitu, bahwa kita harus melakukan sterilisasi, itu ada semua. Dan kita hafal semua sih, gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan acara, gitu. Jangan takut untuk mengadakan acara, betul. Iya, jangan takut untuk mengadakan acara dan jangan sampai salah pilih vendor dan planner, itu aja. Pilihlah Sandra Project. Sandra Project. Oke, terima kasih. Enggak sih, walaupun ngarep. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Sandra untuk kesempatannya, sudah mau berbagi tentang pengalamannya, dan satu quote yang mungkin bukan quote juga ya, tapi ini kalimat gue suka juga nih, tadi disebutin sama Mbak Sandra bahwa harus menjadi sumber kebahagiaan bukan hanya saat pestanya, tapi sesudah pestanya juga buat semua orang gitu. Jadi jangan takut mengadakan acara, tapi kita adakan acara yang bertanggung jawab sesuai dengan protokol kesehatan yang diminta saat ini. Oke, terima kasih banget Mbak Sandra. Nanti thank you Mbak Sandra. Thank you. Nah, untuk Sobat Healthy yang lain, kalau misalnya nanti, wah ketinggalan nih acaranya, baru join di pertengahan atau akhir, bisa ditonton dari awal. Acara IG Live kita akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhacks.id pada hari Senin jam 10 pagi. Ya, healthyhacks.id pada jam 10 pagi di hari Senin. Itu akan kita upload lagi dari awal, sehingga nanti bisa tahu nih semua pertanyaan yang diajukan kepada Mbak Sandra, semua cerita-cerita yang menarik dari Mbak Sandra, tuh bisa diikuti lagi gitu. Gimana Bu? Yes. Jadi buat teman-teman sekalian, sekali lagi pesannya jangan takut beracara. Selama kalian bisa tahu nih, mana sih batasannya gitu. Kadang-kadang suka kebablasan kan, kadang-kadang kita tuh seringkali bukannya nggak mau beracara, tapi kadang-kadang kita tuh nggak memperhatikan apa batasan-batasan dalam bikin acara. Dan tentunya Mbak Sandra dan teman-teman dengan perhimpunannya udah tahu nih, banyak loh mereka pemerintah dapat infonya, mereka bisa arrange kalian punya acara untuk lebih baik supaya semuanya aman. Paling gitu aja dari kita. Gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Sandra. Jangan kapok ya Mbak, menjadi narasumber kita nanti. Dan untuk Sobat Healthy yang lain, sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye.